Heboh Kejaksaan Agung RI mengungkap skandal korupsi besar yang melibatkan aparat penegak hukum dalam dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta. 4 hakim telah ditetapkan sebagai tersangka bahan baku minyak goreng oleh Kejagung pada Senin, tanggal 12 April tahun 2025, dan Ahad, tanggal 13 April tahun 2025. Tidak hanya hakim, panitera dan 2 orang pengacara telah ditetapkan sebagai tersangka. Beragam komentar berdatangan dari netizen dan para pengamat terkait kasus ini. Berbeda dengan netizen, advokat Dr. Togar Situmorang justru miris terkait dugaan suap migor ini. Tidak hanya miris, Dr. Togar Situmorang justru beri tantangan baru untuk Kejagung. Simak sebagai berikut. Ora salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang terkait adanya penangkapan dan penahanan yang diduga dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikenal bernama Muhammad Arief Nuryanta. Pak Nuryanta ini ditetapkan sebagai tersangka. Dia tidak sendiri, tapi juga dengan 2 rekan sejawat, yaitu pengacara dan juga 1 panitera muda. Nah, kasusnya ini nggak main-main, yaitu terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah atau yang lebih dikenal CPO. Nah, di dalam permasalahan ini itu melibatkan pihak-pihak, terutama pihak pengacara. Saya sebagai satu profesi, sebagai seorang advokat, turut prihatin, dan kita berharap jaksa ataupun tim kejaksaan jangan tebang pilih. Coba dari pihak aparat institusi yang lain, bisa berani nggak jaksa melakukan hal yang sama? Nah, permasalahan ini terjadi pada saat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu masih menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, di mana dia itu diduga menerima suap sebesar 60 miliar dari 3 korporasi, yang dimana korporasi besar itu telah diputus onslah. Artinya onslah ada perbuatan, artinya dia sepakat dengan dakwaan yang diajukan pihak kejaksaan, namun bukan ranah pidana, itu onslah pengertiannya. Nah, jadi dengan adanya putusan onslah ini, maka para terdakwa itu dengan serta-merta per hari itu juga lepas dan bebas. Nah, karena perbuatannya ini, karena putusan ini, maka pihak jaksa itu diduga menganggap adanya satu keanehan. Dan disitulah mulai dilakukannya yang namanya dikumpulkan data, dikumpulkan alat bukti dan seterusnya, sehingga keyakinan jaksa tepat pada hari Jumat kemarin itu telah menetapkan beberapa orang dan telah memeriksa saksi-saksi, terutama Ketua PN Jakarta Selatan yang tadi saya sebut Muhammad Arief Nuryanta, demikian juga panitera mudanya, demikian juga ada 2 advokat yang bernama Marcelia Santoso dan Arianto Bakri. Nah, di sini saya lihat, saya sebagai seorang advokat tadi miris, sedih, karena kenapa? Di sini kembali lagi hukum atau supremasi hukum itu betul-betul ternodai, tercoret ataupun tercemar. Namun bukan itu yang saya lihat. Yang saya lihat adalah kenapa jaksa begitu ngototnya untuk mencari-cari satu kesalahan dari yang tadi pihak pengadilan atau pihak
kantor hukum atau pengacara atau seorang advokat. Saya minta stop semacam hal-hal itu. Kenapa tidak dimulai coba institusi aparat hukum yang lainnya? Kan institusi kepolisian bisa, institusi KPK bisa. Kenapa jaksa nggak coba masuk di situ? Itu pendapat saya. Semoga dengan peristiwa ini, jaksa tidak hanya sampai di sana, banyak institusi-institusi lain, jaksa harus perhatikan agar kerugian negara, agar perilaku-perilaku menyimpang dari aparat, dari penyelenggara negara, tidak disalahgunakan, terutama sesama penegak hukum. Dan apalagi saya sebagai seorang advokat, adanya rekan kita yang ditangkap dan ditahan, ini sangat miris. Karena kenapa? Saya yakin rekan saya hanya bekerja itu untuk menopang rumah tangganya, menopang keluarganya, hanya untuk mencari sesuap nasi. Kami mau kemana? Kalau di aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, kepolisian, menganggap kami itu hanya semacam jembatan. Tapi apabila tidak dibutuhkan, kami bisa dikriminalisasi dengan macam-macam alasan. Jadi untuk ketua organisasi advokat juga tolong bantu, awasi, bikin perlindungan hukum kepada kami agar kami bekerja bisa nyaman, bukan dalam posisi ketakutan. Nah, ini harapan saya. Saya advokat Dr. Togar Situmorang mengecam kalau jaksa hanya stop di kasus ini. Tolong buka, ada institusi-institusi lain. Mereka juga tidak lebih dan tidak kurang. Kadang-kadang menyimpang, kadang-kadang menyalahgunakan jabatan. Coba itu, buktikan. Berani nggak kepada institusi lain ditangkap seperti diperlakukan kepada pengacara ataupun kehakiman? Itu yang kita harapkan. Semoga Jaksa Agung kita mendengar dan tetap semangat memberantas korupsi, tetap semangat untuk menegakkan keadilan. Karena kalau negara kita bersih, hukum menjadi panglima di negara kita, maka negara kita akan kuat, negara kita akan hebat. Banyak nanti investor akan datang ke negeri kita. Karena kenapa? Ada kepastian hukum. Aparatnya tidak melanggar hukum. Itu dari saya, Advokat Dr. Togar Situmorang. Shalom. Officium Nobile. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.